Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran para orang tua murid ya. Terus kemudian juga tata-tata sekalian ya, pada malam hari ini sudah bisa ikut dan hadir di acara bincangnya Emisha, di mana pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai kelas Kicik dan Ananda, yaitu kelasnya Emisha khusus untuk jenjang SD kelas 2 sampai dengan kelas 4 SD. Nah, di sini saya ingin menyajikan dulu ya, ada beberapa video contoh aktivitas-aktivitas yang dilakukan di kelas Kicik dan Ananda. Ini tadi ada membuat lilin, lalu kemudian ada menghias kalengnya juga. Dan ini presentasinya Kirana, pengamatan cuaca ya, pada kelas Kicik Mungil. Baik. Oke, malam hari ini perkenalkan ya, saya adalah Afni Hairunisa atau biasa dipanggilnya Kak Afni. Saya itu foundernya Emisha yang juga menggagas kelas Kicik dan Ananda ini. Jadi apa sih kelas Kicik dan Ananda ini dan mengapa Emisha kemudian kami menjadikan kelas ini menjadi suatu, boleh dibilang suatu perjalanan belajar yang panjang ya buat murid-murid kami seperti itu. Oke. Nah, kelas Kicik dan Ananda ini sebetulnya lahir dari keresahan, dari kegelisahan atas problem yang kami hadapi sehari-hari di ruang belajar. Jadi kalau misalnya di sini kita sama-sama bisa lihat ya, ini adalah skor PISA tahun 2022 yang dipublikasikan tahun 2023. Kita semua tahu ya, ini sering banget dibahas gitu bahwa skor PISA, jadi skor PISA itu adalah skor atau sistem penilaian yang membandingkan murid-murid antar negara dalam hal pemahaman ya, kemampuan di matematika, membaca, dan sains. Nah, Indonesia itu skor PISA-nya di tahun 2022 itu boleh dikatakan naik dari tahun sebelumnya, tapi secara total skornya turun. Ya, tentu ini juga salah satu disebabkan oleh kondisi pandemi yang baru saja terjadi ya pada saat itu. Namun dari sisi kami sebagai para pendidik ya, tenaga pendidik yang sehari-hari berkecimpung dan berhubungan langsung dengan para murid, ada problem-problem yang kami lihat secara langsung di kelas. Beberapa problemnya itu antara lain, dan mungkin ini nanti bisa terlihat korelasinya dengan skor PISA yang tadi ya. Pertama, kami menghadapi murid-murid yang tidak bisa memahami apa yang dipelajari. Dan akan sangat wajar ketika seseorang itu tidak bisa memahami apa yang dipelajari, maka yang timbul adalah anger gitu, rasa kesal, marah. Ya, jadi banyak sekali contoh kasus di mana murid itu marah, tidak suka atas subjek yang dipelajari karena dia memang tidak memahami apa yang dipelajari. Lalu kemudian problem berikutnya adalah kemampuan literasi yang rendah. Nah, apa akibatnya dari kemampuan literasi yang rendah ini? Itu adalah murid yang bingung terhadap apa yang dipelajari. Mengapa? Ya karena walaupun dia mempunyai banyak resource belajar ya, baik itu dari website, video, ataupun buku, tetap saja sulit untuk bisa memahami muatan atau konteks yang sedang dibahas di sumber belajar tersebut. Sehingga yang timbul adalah bingung, saya harus belajar tapi saya tidak bisa memahami apa yang saya pelajari, seperti itu. Lalu kemudian problem berikutnya itu adalah yang kami lihat, murid menganggap belajar itu tidak aplikatif, sehingga tidak relate. Apa yang timbul adalah kejenuhan, kebosanan. Mungkin kalau misalnya ayah dan bunda sekalian ya melihat kondisi ini di usia-usia jenjang SD, ini belum terlihat jelas ya, belum terlihat belum tampak karena
anak usia SD itu memang lagi senangnya main. Ke sekolah itu kenapa senang sekolah? Ya senang di sekolah karena bisa main ketemu teman-teman. Tapi problem ini akan tampak mulai terlihat ketika naik ke jenjang yang berikutnya di jenjang SMP, apalagi di SMA. Jadi inilah yang kami hadapi ya, situasi-situasi seperti ini, murid yang anger, marah saat diminta belajar karena dia tidak memahami apa yang dipelajari, murid yang kebingungan karena kemampuan literasinya rendah, lalu murid yang jenuh, bosan, dan malas karena menganggap apa yang dipelajari itu tidak aplikatif, tidak relate ya. Semuanya hanyalah teori yang diawang-awang seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Nah, ini dia ya salah satu alasan mengapa saya mendirikan Emisha dan berupaya sekuat mungkin memegang value di Emisha ya. Value kami itu adalah untuk sungguh-sungguh mendidik, namun tetap menjadikan proses belajar itu membahagiakan buat murid. Apa yang terjadi? Karena yang kami hadapi itu adalah banyak sekali nilai-nilai sulapan di murid-murid kami. Ya, jadi nilai sulapan ini nilai yang entah dari mana datangnya gitu ya, secara kompetensi tidak bisa, tapi kemudian tiba-tiba nilainya tuh bagus gitu, di atas rata-rata kelas ya. Muridnya sih senang, orang tuanya tenang, tapi sesungguhnya dia bagaikan menyimpan bara dalam sekam. Coba bayangkan ketika seorang murid, ini contoh banyak kasus yang kami hadapi, sudah SMP ya. Saat di SMP dia nggak lagi belajar cuma matematika, tapi sudah mulai kenal dengan IPA, fisika gitu. Namun kemampuan memahami pecahan nol. Jadi proses belajarnya itu terseret-seret, terseok-seok gitu. Maka apa yang terjadi tadi? Anger, confused gitu, terus kemudian bored. Itu ya lebih menggunung lagi, lebih besar lagi efeknya gitu. Akibat menyimpan bara dalam sekam ini. Jadi ketika masih bisa diperbaiki, tidak diperbaiki dengan nilai-nilai sulapan tadi. Seperti itu. Nah, apa sih solusi yang kemudian kami pikirkan dan kami rancang untuk menghadapi problem-problem tadi? Solusinya itu kami hadirkan dalam kelas Kicik dan Ananda. Nah, apa sih kelas ini? Jadi kelas ini secara garis besar itu menggabungkan 3 kompetensi. Matematika, literasi, dan sains. Lalu kemudian ditambah dengan art session yang menyenangkan ya bagi anak-anak seperti itu. Nah, kompetensi matematika, literasi, dan sains ini itu dibawakan dalam Islamic values. Jadi pada dasarnya Emisha itu memang, walaupun kami nggak menyebut ya, kami berdasar pada Islamic values, tapi Emisha itu berdasar pada Islamic values, nilai-nilai Islami. Seperti ceritanya, kisah-kisahnya, contoh-contoh yang diberikan, itu berdasarkan Islamic values. Tata cara belajarnya pun seperti itu. Kemudian ketiga subjek ini kami bawakan juga dalam bentuk tematik. Jadi dalam satu proses belajar ya untuk proses yang lengkap karena nanti ada proses yang khusus latihan matematika, ada yang project science. Tapi kalau dalam satu proses yang lengkap untuk memasuki materi itu selalu dimulai dari cerita dulu, dari teks dulu. Ya, tematik berdasarkan satu tema tertentu, lalu kemudian mengalir ke IPA-nya dan ke matematikanya. Kemudian dibawakan dalam Project Based Learning. PBL ya, Project Based Learning, jadi ada beragam aktivitas di kelas. Nggak cuma disampaikan secara materi oleh guru lalu latihan soal, tidak seperti itu. Dan sesuai dengan capaian Kurnas atau kurikulum nasional. Lebih tepatnya, sebetulnya 3 subjek yang dititik beratkan ini, matematika, literasi, dan sains, itu sejalan sekali dengan value-nya di kurikulum Merdeka, ditambah dengan project based learning-nya. Namun, di Emisha, ya, sebaran materi kami, nah ini yang sering ditanya, ini sesuai nggak dengan jenjang kelasnya? Sebaran materi kami tidak mengikuti
sebaran materi kurikulum nasional. Tetapi pada akhirnya akan mencapai atau mencakup ya kalau dulu waktu masih zaman ujian nasional itu ada namanya standar kompetensi lulusan, alias poin-poin penting yang harus dikuasai oleh seorang anak didik usia SD gitu sebelum ketika dia lulus SD seperti itu. Nah, kami ini membuat cakupan materinya itu mencakup standar kompetensi lulusan tadi gitu. Jadi materi-materi yang disampaikan ini tidak sama dengan yang di sekolah. Misalnya mungkin di sekolah kelas 2 ya, karena kelas Amisha dimulai dari kelas 2 SD ini tidak lagi belajar bilangan gitu. Tapi kalau di Amisha startingnya tetap dari bilangan. Jadi diruntut step by step dari mulai jenjang kicik mungil, kicik besar, ananda mungil, dan ananda besar seperti itu. Jadi materinya beruntut ya, dari yang paling simple, sederhana, dan kemudian dinaikin level kesulitannya. Kalau di matematika bisa dilihat ya seperti ini, dari yang paling sederhana bilangan, di ananda besar berakhir di bangun ruang statistika, seperti itu. Lalu di sainsnya juga sama. Dari kelas 2 SD itu masih mengenali ciri fisik diri sendiri, ciri lingkungan. Lalu di ananda besar itu sudah mulai bikin rangkaian listrik seri, paralel, itu di ananda besar. Literasinya juga sama ya. Di tahapan awal di kelas kicik mungil itu masih yang belajar memahami bacaan secara sederhana dengan pertanyaan-pertanyaan atau mempelajari makna kata. Tapi begitu sudah masuk di jenjang ananda besar nanti, ya, itu sudah sampai di menarik kesimpulan, membandingkan dua teks gitu. Jadi sudah tingkat kesulitannya sudah berbeda seperti itu. Oke. Nah, kalau dilihat, memang kalau Amisha merancang proses belajar anak itu perjalanannya panjang ya. Di sini kami punya kelas 1 SD itu ada Kiddie Squad yang bahasa Inggris dan kelas privat. Kicik dan Ananda itu sendiri, itu startingnya di kelas 2 sampai kelas 5. Jadi 4 tahun, kebayang ya, proses belajarnya 4 tahun benar-benar step by step. Nah, 4 tahun ini, kenapa mulainya dari kelas 2? Karena Kicik tidak mengajarkan membaca. Jadi awal membaca itu, biasanya kalau di sekolah diajarkan di kelas 1 ya. Kicik tidak memulai dari titik awal membaca gitu. Jadi jenjangnya dimulai dari kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan berakhir di kelas 5. Itu Kicik dan Ananda. Nanti di kelas 6 SD, ya, Amisha itu sudah merancang satu kelas sendiri untuk kelas persiapan masuk SMP. Gitu. Jadi kelasnya berbeda bentuknya, namanya kelas belia. Kalau di kelas belia itu benar-benar sudah sangat kognitif akademik ya. Yang dikejar itu memahami materi matematika dan IPA lalu latihan soal. Gitu. Jadi sudah tinggal dipertajam saja apa yang ditabung perlahan dari kelas 2 SD ini. Seperti itu. Kemudian apa sih karakteristik kelasnya? Pertama, belajarnya itu step by step. Jadi memang boleh dikatakan kalau anak yang gabung ya, siap-siap untuk bertahan step by step dari kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Bisa nggak kira-kira masuk pas di kelas 5? Nah, di Amisha itu kita punya placement test. Jadi kita tidak akan memaksakan anak untuk masuk ke jenjang misalnya langsung Ananda besar karena sudah kelas 5 gitu. Kita lihat dulu secara kompetensinya bisa apa tidak di kelas Ananda besar. Seperti itu. Terus kemudian durasi belajarnya itu 60 menit per sesi. Dan dalam satu term belajar ada 20 sesi. Dalam satu tahun ada 4 term. Jadi total ada 80 sesi belajar. Dan seluruh jenjang ini, Kicik dan Ananda sampai selesai, itu berlangsungnya dalam 4 tahun belajar. Walaupun nanti ya, kalau misalnya bergabung terserah ya, mau satu term saja, terus kemudian merasa, ini nggak cocok nih, nggak sesuai, terus kemudian berhenti, ya tidak kenapa-napa gitu, bisa seperti itu.
Terus kemudian karakteristik kelasnya adalah melatih berpikir kritis dan berkomunikasi. Jadi salah satu ciri kelas Kicik dan Ananda itu yang paling khas ada sesi presentasi. Jadi anak juga akan dilatih untuk berkomunikasi dan juga ada aktivitas-aktivitas sains yang terarah sehingga dia terlatih untuk berpikir kritis. Lalu kemudian karakteristik kelasnya membuat karya, ya. Jadi ada banyak aktivitas juga untuk membuat sesuatu sesuai dengan apa yang sedang dipelajari. Dan sistem pembelajarannya konkret. Makanya kenapa step by step ya lama gitu ya proses belajarnya, karena proses belajarnya konkret. Jadi misalnya seperti mau menjumlahkan, ya kita mulainya dari benda dulu. Ada bendanya, terus kemudian belajar menjumlahkan menggunakan benda, baru nanti kemudian ada stepnya, ada pasangan bilangan, terus kemudian baru penjumlahan menggunakan jari, baru kemudian bersusun ke bawah dan seterusnya gitu. Jadi proses belajarnya kami upayakan sekali anak belajar konkret. Supaya apa ya? Supaya dia melihat bahwa belajar itu relatable, aplikatif, bukan cuma sekedar teori yang di awang-awang seperti itu. Fasilitas kelasnya kecil, maksimal 6 anak, walaupun daring ya, tetap maksimal 6 anak. Kemudian mendapatkan modul belajar, seperti ini ada modul belajarnya untuk belajar. Perangkat belajar termasuk printables, jadi ini semua yang akan dikirimkan ke murid. Tergantung nanti aktivitasnya apa saja, seperti itu. Kemudian ada bank soal yang sedang disiapkan dan sedang upayakan dilengkapi ya. Dan laporan belajar setiap sesi. Jadi setiap akhir sesi nanti akan dilaporkan hari ini belajar apa gitu. Dan ada laporan belajar akhir term. Oke. Kita akan lihat. Kirana nggak apa-apa ya laporannya Kakak share. Nah, ini contoh laporan belajar akhir term ya. Jadi pertemuannya lagi belajar apa di sana disebutkan, terus kemudian kompetensi yang dipelajari apa saja, indikator pencapaiannya seperti apa. Nah, ini laporan seperti ini biasanya sangat terpakai ya untuk orang tua yang mau melihat ya bagaimana progres anak seperti itu. Terus kemudian ini tadi yang bank soalnya ya secara digital orang tua yang ikut kelas Kicik dan Ananda akan diberikan akses digital ya untuk bisa mengakses bank soal ini. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, kelasnya ini bagaimana? Apakah daring ataupun tatap muka? Kelasnya so far yang selama ini berjalan tuh daring. Namun kami justru sangat menanti-nanti adanya kelas tatap muka. Jadi kalau ada muridnya, kita akan buka kelas tatap muka itu di Basecampnya Emisha ya, di BSD. Jadi Emisha punya satu ruang belajar, Emisha BSD Basecamp, di daerah Pasar Modern BSD. Nah, kita berharap banget justru ada kelas tatap muka, karena kita yakin pasti efek belajarnya akan jauh lebih impactful gitu ketika tatap muka. Walaupun online saja juga uh, apa ya? Kalau saya yang bilang nanti ngeklaim ya, tapi berdasarkan apa yang disampaikan orang tua murid impactful gitu. Oke, uh, terakhir sebelum ditutup ya, ini adalah value yang dipegang oleh Emisha. Ya, bahwa kami ingin menjembatani antara orang tua, murid, dan pendidik. Dalam value-nya itu dasarnya adalah Islamic value. Jadi kalau misalnya bergabung dengan Emisha, maka satu yang bisa kami janjikan pertama adalah guru adalah sosok yang sangat mudah untuk dijangkau. Jadi guru, kakak-kakak guru yang ada di Emisha itu, ya, itu adalah orang-orang yang selalu terbuka untuk diajakin diskusi, ditanya gitu ya, dicurhatin gitu. Itu value-nya yang value Emisha yang dipegang gitu. Karena kami ingin menjadi jembatan bagaimana caranya proses belajar itu enggak terpisah gitu. Jadi murid ya murid aja. Kita fokus ke murid saja, tidak seperti itu. Oke. Terakhir, ini dia testimonial ya. Testimonial dari
Rara. Ya, Rara ini sudah ikut kelas dari Kicik Ananda dan insya Allah nanti akan belia tahun ini karena sudah kelas 6 SD. Wabarakatuh, perkenalkan saya Rika dan ini anak saya Rara, sekarang sudah kelas 5. Rara ini sekarang mengikuti program belajar di Emisha dan Emisha adalah program yang Rara ikutin tuh paling lama dibandingkan les-les yang lain. Jadi udah 3 tahun bahkan lebih. Kenapa sih Rara betah banget di Emisha? Udahan aja kali. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Seru. Gurunya seru, yang keras dong nggak kedengeran. Apa? Gurunya seru. Oh, gurunya seru. Terus apa lagi? Aktivitasnya seru juga. Jadi Rara nggak bosan? Nggak. Iya, udah 3 tahun plus dan Rara nggak bosan. Jadi saya juga nggak pernah nganterin Rara untuk masuk kelas karena Rara selalu inisiatif untuk masuk ke kelasnya sendiri secara mandiri. Terus yang saya lihat juga Rara selalu excited terutama kalau datang activity kit datang itu kayak dapat hadiah ya rasanya. Jadi Rara senang banget ikut kalau terutama kalau ada eksperimen. Jadi ada eksperimennya ada di bidang sains, terus bikin art juga ya. Terus apa lagi? MTK. MTK juga ada prakteknya ya? Ada. Terus yang saya suka juga Rara punya kesempatan untuk bisa belajar membuat presentasi dan mempresentasikannya di depan teman-temannya dan itu cukup sering ya bikin presentasi. Jadi kemampuan untuk speakingnya atau berbicara di depan umum juga terasah. Selain itu Emisha juga punya program camping yang Rara suka banget, ya nggak? Iya. Pengen lagi? Mau lagi. Ya Rara seneng banget sama aktivitas campingnya yang sempat Rara ikutin waktu itu. Terus yang saya lihat, yang saya amati juga pengajar-pengajarnya Emisha itu bukan cuma orang-orang yang mentransfer ilmu, tapi juga Masya Allah mentransfer akhlak juga gitu loh. Jadi saya sebagai orang tua juga merasa aman menitipkan anak di Emisha. Ya waktu itu juga Bunda pernah nggak sengaja denger ya. Jadi kadang-kadang anak-anak tuh juga suka curhat. Jadi setelah sesi kelasnya selesai tuh masih bablas ngobrol karena seru ya nggak. Jadi bablas ngobrol seru, kadang main juga gitu, main bareng. Main apa? Sketchful. Main sketchful. Ya di antara setelah sesi itu kadang suka ngobrol-ngobrol juga, kadang curhat-curhat juga. Pernah nggak sengaja nyimak, jadi ada cerita-cerita, ada curhat-curhat tertentu yang kemudian pengajarnya, gurunya juga membantu untuk mendiskusikan hal tersebut, memberikan masukan untuk memperbaiki adab dan akhlak anak-anak juga kalau misalnya sekiranya dari curhat tersebut ada hal-hal yang perlu untuk dikoreksi. Jadi jazakumullah khair, makasih banyak tim Emisha sudah bisa menemani perjalanan belajar Rara selama ini. Sudah lama, sudah 3 tahun. Jadi itu berharga banget buat saya dan juga buat Rara. Semoga Emisha semakin sukses. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tata-tata sekalian, ayah dan bunda, alhamdulillah ya. Tadi sudah saya sampaikan ya mengenai kelas Kicik dan Ananda. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh dipersilakan langsung saja. Ini ada yang mau ditanyakan mengenai kelasnya Kicik dan Ananda ini? Nah, di sini tuh ada bundanya Kirana. Halo Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, diundang lagi ya Kirana ya. Barusan Kirana juga ikut ngintip-ngintip. Oh gitu. Ngeliat Ngeliat Kak Adi disangka ada kelas ya. Oke, gimana Teh selama ini Kirana mengikuti kelas di kelas Kicik dan Ananda? Terakhir kemarin Kian juga kelas belia ya, sudah lulus dan masuk SMP. Kalau untuk SMP mah nggak ada kelasnya lagi ya, yang bareng-bareng gitu. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanya ya. Kenapa yang SMP nggak ada kelas lagi? Jadi, ketika sekarang kurikulum itu sudah kurikulum merdeka, Teh, kalau misalkan murid itu beda sekolah, materi yang dipelajarinya itu berbeda jauh, gitu.
Jadi bahkan topiknya itu bisa berbeda-beda. Alhasil kita di kelas jadi merasa itu tidak efektif gitu. Jadi kecuali kalau misalnya muridnya dari satu sekolah ya gitu. Tapi kalau beda-beda sekolah yang kita alami itu jadi kurang efektif karena murid satu misalnya bahas topik misalnya matematika, yang satu lagi aritmatika, yang satu aljabar gitu ya. Yang satu udah persamaan linier gitu. Jadi di kelas itu guru bisa nge-split 3 gitu. Kayak gitu. Makanya kemudian kita berpikir ya sudah yang di SMP daripada kita janjikan sesuatu nggak deliver gitu karena tidak efektif, kita lebih fokus kalau makanya kelas khusus atau kelas privat. Kalau khusus tuh kalau muridnya satu sekolah kita bisa bukain kelasnya. Tapi kalau beda-beda sekolah kita nggak menyarankan sama sekali, malah kita nggak buka kelasnya kayak gitu teh. Hmm. Hmm. Sebetulnya kalau dari saya sih yang menarik kan karena Emisha ini asalnya dari ini ya macam-macam sekolah, bahkan ada yang homeschooling. Jadi anak-anak tuh gaulnya bisa lebih luas gitu, senangnya sih kayak gitu. Dan ini Kirana sih udah request pengen lagi ikutan. Alhamdulillah. Kirana berarti masuk kicik besar ya. Nanti ada teman yang dari Berau, Kirana di kicik besar, insya Allah. Jauh ya, Berau. Iya, jadi ya tadi kecuali ya memang kita masih kayak bener mau buka nggak ya kelas SMP, karena nanti pas di perjalanan khawatirnya itu ya tadi tidak efektif gitu, tidak akomodatif juga dengan kebutuhan murid karena kondisi itu. Alhasil kelas SMP yang kita buka itu cuma kelas 9 teh. Itu pun dengan kita udah infokan ke orang tua murid bahwa kelas 9 itu akan mengikuti materi dari Emisha yang menyusun gitu. Jadi nggak ngikutin materi sekolah. Oh, salah ya. Yang kicik besar itu Shakira dari Belitung. Oh iya, yang dari Berau kicik mungil ya. Oke, oke. Oh, Dari Belitung. dari Gitu. itu. Mm-mm. Baik, ada yang mau ditanyakan? Di sini, Mangga mau bertanya di luar kelas Kicik dan Ananda juga boleh seperti tadi ya. Teras Pita nanya kelas SMP. Sudah cukup jelas ya semuanya ya penjelasannya? Semoga sudah cukup jelas. Kirana. Oh ya, nanti tanya-tanya Japri boleh. Kak, kelasnya jam berapa? Baik. Teh mau nanya kelas matematikanya ada placement test di awal? Ya, Teh, ada rincian harga. Oke. Baik, untuk kelas semuanya ada placement test. Jadi misalkan eh kita kan inginnya tuh ketika murid mengikuti kelas ini paham. Ya, jadi tidak bukan sekadar ikut kelas gitu, inginnya sampai di level memahami apa yang dipelajari. Maka kita gunakan placement test. Jadi di placement test itu gurunya juga meraba sebetulnya kemampuannya atau kompetensinya ada di jenjang mana seperti itu. Sebagai contoh, adik yang akan ikut di kelas kicik besar gitu ya, itu kalau dari jenjang sekolahnya kelas 4 SD. Kelas 4 ya? Kelas 4 ya Kak Zulfa ya? Maaf nih lupa. Kelas 4 SD, tetapi ketika dites ternyata pembagiannya itu konsep pembagiannya masih sama sekali belum bisa gitu. Sedangkan pembagian itu kan penting banget ya, terpakainya tuh sampai nanti seterusnya gitu kalau konsepnya nggak menguasai. Makanya kita sarankan untuk mulai dari kicik besar. Karena dari kicik besar nanti udah mulai belajar pembagian. Terus kelasnya jam berapa? Nah, kelas Kicik dan Ananda itu kelasnya jamnya kalau daring itu sore. Sore. Biasanya yang kita lakukan itu kalau kita sudah punya satu kelas yang mau dibuka gitu, kita akan menanyakan ke setiap murid gitu. Bisanya tuh di jam berapa dan hari apa. Kalau yang sekarang sih yang kita
masukin itu jadwalnya jam 4 sore gitu. Tapi nanti biasanya akan disesuaikan lagi dengan setiap murid yang ada di kelas. Karena kan kelas kita juga nggak besar ya. Biasanya tuh satu kelas tuh isinya 3 anak, 4 anak, 5 anak, 6 anak itu udah maksimal gitu. Jadi mencari kesesuaian jadwal itu lebih enak gitu di antara semua murid yang ada di kelas kayak gitu. Ada rincian harga nggak? Ada rincian harga. Nanti informasi mengenai harga dan skema pembayaran dan lain-lain ada di Google Drive ini ya. Saya share ya. Oke. Di chat Zoom. Oke. Nah, di link yang ada di chat Zoom itu di sana ada informasi yang lengkap ya mengenai apa saja sih yang dipelajari di setiap jenjangnya, terus kemudian rincian biayanya, skema pembayarannya seperti apa kayak gitu. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Apakah sudah cukup jelas yang tadi disampaikan? Sepertinya sudah ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, oke, alhamdulillah, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tata-tata semua, ayah dan bunda, maka, oh ya, nanti Japri-Japri siap. Silakan Japri, udah tahu nomor saya kan ya? Ya, gitu. Kalau nggak di nomor, boleh di FB, terserah mana yang mau dihubungi. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kalau begitu dari saya ingin mengucapkan terima kasih sudah hadir malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang tadi dijelaskan cukup jelas ya gitu. Dan kalau mau ditanyain via Japri juga boleh ya. Nomor saya ada ya insya Allah ya. Kalau nggak ada nanti ditanyain aja bisa via FB atau sosmed lain ya. Kita tutup kalau begitu sesi Zoom meeting hari ini ya. Dan insya Allah kalau mau tahu gitu agenda-agenda Emisha berikutnya bisa dicek di Instagramnya @emisha.id ya di situ. Bisa jadi kita nanti akan ada pop-up class juga untuk menguji cobakan gitu kelas Kicik dan Ananda ini dalam versi langsung tatap muka seperti itu. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mau datang nggak sama Kak Afi? Hari ini ada nih. Hai Kirana. Si ketawa.